Saudara-saudara, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Kali ini seperti biasa saya diundang. Mungkin ini adalah kehormatan bagi saya untuk berbicara di depan mahasiswa peserta PKKMB STK IPB Pacitan. Saya diharapkan untuk menyajikan tentang anti kekerasan. Dan moga-moga ini berarti untuk kita semua bahwa anti kekerasan harus dijadikan jargon-jargon di kampus kita. Kampus tercinta STKIP PGRI Pacitan. Saudara yang berbahagia, kalau kita berbicara, melihat dan mendengar dari berbagai media, banyak suatu kekerasan yang terjadi di kampus. Seharusnya ini tidak boleh terjadi. Oleh karenanya saya berharap para peserta PKKMB STKIP PGRI Pacitan untuk mengangkat anti kekerasan itu sebagai jargon dari STKIP PGRI Pacitan. Saudara-saudara yang terhormat, wujudkan kampus kita, kampus anti kekerasan. Itu yang harus dilakukan oleh kita semua. Dan kita tahu bahwa kekerasan itu merupakan fenomena universal. Karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Anytime, anywhere akan terjadi sebuah kekerasan. Inilah yang disebut dengan fenomena universal. Tidak ada batas, semuanya akan terjadi manakala kesempatan itu bisa dilakukan. Dan perlu diketahui bahwa kekerasan itu usianya adalah setua sejarah dan peradaban. Pergantian peradaban, sejarah bergulir, kekerasan selalu hadir. Maka manusialah yang harusnya memiliki moral untuk mereduksi kekerasan itu. Saudara mahasiswa yang berbahagia, lalu profil seorang mahasiswa apa yang harus dikedepankan? Dia harus bersifat dan bersikap terbuka, berpikir dewasa, dan harus ada aliran tanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Responsibility harus dimiliki mahasiswa. Bersikap terbuka, berpikir dewasa, dan bertanggung jawab. Saudara-saudara mahasiswa yang budiman, karakter yang diharapkan itu bagaimana? Ya, mahasiswa yang memiliki kualitas mental dengan kekuatan moralnya, akhlak mulia, atau budi pekerti yang berasal dari nilai-nilai dan mempunyai keyakinan yang tertanam dalam jiwa semangat yang muncul dari kepribadiannya. Itu yang diharapkan. Jadi kualitas mentalnya, kekuatan moralnya, akhlak mulianya, kemudian budi pekerti yang muncul dari nilai-nilai yang tertanam dalam sanubarinya. Saudara mahasiswa STKIP PGRI Pacitan yang saya hormati, modal utama pahamilah makna tentang kekerasan itu, sehingga Anda tidak masuk dalam kubangan untuk melakukan tindakan kekerasan yang itu benar-benar tidak mulia. Para mahasiswa yang budiman, karakter kekerasan. Sebenarnya kekerasan itu adalah tindakan agresif yang muncul karena adanya ketimpangan dalam kekuatan. Artinya ada kekuatan tidak seimbang. Ada kekuasaan yang nyata maupun yang hanya berupa persepsi, real of perception, yang nyata tapi juga persepsi. Itu menimbulkan sebuah kekerasan karena merasa memiliki kekuasaan, memiliki otoriti, dan yang lainnya tidak. Anda sebagai senior, lainnya dianggap sebagai junior. Inilah yang akan menjadi tindakan kekerasan karena ketimpangan dalam kekuatan. Saudara mahasiswa, dan kekerasan itu dilakukan secara sengaja. Tidak ada kekerasan karena tidak sengaja.
Kekerasan selalu dilakukan secara sengaja, bahkan direncanakan. Saudara mahasiswa, hindari semacam ini. Ketidakkeseimbangan kekuatan bisa karena fisik, bisa karena intelektualnya, bisa karena sesuatu yang dimilikinya. Itu ketidakseimbangan. Dan ketidakseimbangan inilah akan memberikan stimulan untuk orang berbuat lebih. Artinya akan memberikan suatu sikap kekerasan kepada yang lemah. Itu akan terjadi. Ini makna kekerasan ketika ketidakseimbangan kekuatan itu muncul dan kondisi memungkinkan mereka akan melakukan tindakan kekerasan itu. Kemudian repetisi, pengulangan. Tindakan kekerasan bisa dilakukan berulang-ulang. Akhirnya menjadi sebuah habit dalam dirinya untuk melakukan atau melakukan pengulangan, melakukan repetisi dari kegiatan yang dilakukan dengan sengaja. Lalu kita harus mengetahui apa saja bentuk kekerasan yang ada di bumi ini. Dengan bekal itu kita akan mampu mereduksi. Saudara mahasiswa, ada physical bullying, yaitu kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang orang yang merasa dirinya memiliki otoriti dan kekuasaan tertinggi dan merasa benar, kemudian melakukan bullying. Ini adalah fisik yang dilakukan. Bentuknya tentu bisa saja melakukan tamparan, kemudian menggunakan kakinya untuk menendang dan sebagainya. Kekerasan fisik ini sering terjadi. Baru saja Anda mendengar adanya KDRT, itu salah satu bentuk kekerasan. Saudara-saudara, ternyata tidak hanya fisik. Verbal bullying juga kekerasan. Dan lebih dahsyat lagi, kadang-kadang body shaming, melihat body orang lain, bentuk tubuh orang lain, kemudian dia melakukan suatu tindakan verbal bullying. Juga kekerasan kita menyudutkan seseorang, kita menganggap diri kita paling hebat, orang lain direndahkan. Itu termasuk verbal bullying. Kemudian saudara-saudara, ada relational aggression, pengancaman, melalui pengancaman, kekuasaan yang akhirnya mengancam kepada seseorang karena merasa memiliki kekuatan. Ini yang disebut dengan relational aggression. Kemudian ada cyberbullying. Hati-hati kita menggunakan undang-undang IT. Sudah muncul. Anda akan terperdaya karena perkataan kita. Kita akan tertangkap karena perbuatan dan kemampuan kita berucap. Inilah yang harus dipersiapkan dalam diri kita untuk menjaga jangan sampai kita melakukan sesuatu dengan perkembangan media sosial yang diantah-berantah ini kemana-mana muncul sehingga kita tidak mengontrol apa yang kita katakan. Cyberbullying bisa dilakukan ketika kita melakukan WhatsApp pada teman kita, atau mungkin Anda sekalian berpacaran kemudian bisa melakukan cyberbullying yang tidak bermoral itu. Oleh karenanya, hati-hatilah menggunakan media sosial dan jagalah suatu kehormatan dan moralitas kita untuk tidak melukai lainnya. Saudara mahasiswa, ada sexual bullying. Tentu kita mendengar itu semuanya. Banyak terjadi karena kekuasaannya, karena memiliki sesuatu yang lebih, akhirnya merendahkan pasangannya. Sexual bullying. Saudara, saya ingatkan kepada saudara sekalian untuk lebih memahami dan carilah secara detail apa yang terjadi di muka bumi ini apabila kita tidak bisa menguasai moral kita. Kemudian prejudicial bullying, yaitu rasisme, merendahkan tribe, suku lain, merendahkan keyakinan orang lain. Ini termasuk prejudicial bullying. Kita harus hindari, saudara mahasiswa, tidak turut
gelombang-gelombang yang semacam ini. Akhirnya harus kita melakukan dengan stay positif. Stay positif. Kita harus berada di tempat yang positif. Tidak boleh membiarkan adanya bullying terjadi. Kita harus punya antisipasi. Ketika ada bullying, janganlah Anda tinggal diam. Harus melakukan sesuatu. Nanti ya ada semacam resep yang harus kita miliki ketika bullying terjadi. Perbanyaklah teman. Dengan memperbanyak teman ini, kita akan memberikan suatu barrier kepada orang-orang yang akan melakukan kekerasan pada kita. Lalu, jangan menyebarkan rumor tentang bullying. Menyebarkan rumor akan menyuburkan bullying itu sendiri. Saudara, bertemanlah dengan orang yang dibully karena dia memerlukan teman, memerlukan tempat berbicara, memerlukan wahana untuk mendialogkan apa yang terjadi pada diri. Dan terima kasih perhatiannya. Dan tentunya kali ini kita canangkan bahwa anti kekerasan harus muncul di ranah kita, yakni di kampus tercinta. Itu yang bisa saya sampaikan. Moga-moga berarti. Om Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.